Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Kali ini kita masih mengangkat tentang Mas Heri Pras ya, yang mengomentari apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, yang dimana beliau ini adalah pengasuh daripada pondok pesantren Asy-Salafiyah Asy-Syafi'iyah yang berada di Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Dan tentunya terjadi reaksi-reaksi, termasuk adalah Mas Heri Pras ini dipersekusi oleh simpatisan atau alumni santri di beliau ini ya guys. Tidak hanya itu, juga ditanggapi oleh beberapa akun-akun youtuber seperti di akunnya Bang Mehmet yang telah diangkat kemarin. Kemudian kali ini ada juga dia reaksi oleh channel apa ini namanya, kulaan isi otak atau apa ini, seolah-olah mereka ini dalam podcastnya di kontennya itu merendahkan Bang Heri Pras, di mana mereka itu menyombongkan diri bahwa Mas Heri Pras itu hanyalah seorang pesilat dan mereka itu adalah lulusan S1 dan S2. Tidak perlu panjang lebar, mari kita simak penjelasan atau tanggapan dari Mas Heri Pras. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman santri-santri lulusan S1 fikih, S2 usul fikih atau bagaimana itu? Ya kan nggak tahu usul fikih. Nggak, saya cuma mau bilang sama Heri Pras ini bahwa kita ini S1, S2-nya fikih dan usul fikih. Host. Saya malah lucu mendengar kalimat-kalimat mereka yang dimana menyatakan Heri Pras itu hanya pesilat, tidak paham usul fikih. Ya Allah, itu mereka anggap bukan kalimat merendahkan katanya. Ketika kita dialog nih ya, saya mencoba untuk meladeni dia secara chat atau DM di Instagram ya teman-teman, yang dimana dia banyak nge-tag saya, lalu saya notice, oh ini akunnya. Lalu berdialoglah kita di DM itu dengan berbagai macam narasi dan hujah teman-teman. Memang sangat terlihat jelas sekali di situ bahwa mereka itu berusaha untuk membenarkan salaman-salaman antara laki-laki dan perempuan itu dengan berbagai macam dalih dan katanya hadis-hadis sahih yang mereka bawakan teman-teman. Ya Allah, tapi kembali lagi kepada sikap mereka yang merendahkan saya, dan mereka menganggap itu gimmick katanya, bukan merendahkan. Orang-orang nonton ya, orang-orang tahu kalau itu adalah merendahkan. Siapa Heri Pras? Dia itu hanya pesilat, tidak paham usul fikih. Nah, seolah-olah kalian itu merendahkan asatid-asatid saya, yang dimana saya tidak berjalan sendirian. Apapun yang saya ungkapkan di media sosial itu tidak lepas dari mana saya bertanya kepada asatid-asatid saya. Dan asatid saya bukan cuma lulusan S1 teman-teman. Jadi dalil-dalil yang kalian paparkan kepada saya itu bisa dengan sangat mudah saya forward kepada tim saya. Jadi mana di situ bisa terkoneksi dengan orang yang pakar di dalamnya, paham. Jadi kalau kalian merendahkan Heri Pras, otomatis kalian merendahkan orang yang ada di belakang saya. Begitu. Waduh, ngajak dialog begini begitu. Setelah saya ladeni, ternyata yang mereka lakukan untuk membenarkan salaman-salaman itu, ada loh pendapat yang membenarkan. Iya, itu kan pendapat. Siapapun bisa berpendapat. Tapi kita lihat mana nih pendapat terkuat. Nah, pendapat terkuat ini yang mendekati Quran Sunnah. Misalkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati zina, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, bagi laki-laki untuk menundukkan pandangannya, bagi perempuan juga tundukkan pandangannya. Jadi sangat jelas kalau kalian ingin mendefinisikan sesuatu, maka harus berdasarkan sumber. Apa yang kalian jadikan sumber? Ya memang ada
sumber-sumber mereka. Dari ini. Setelah saya baca-baca, pendapat terkuat ya tetap melarang, tidak menganjurkan salam-salaman laki-laki dan perempuan. Karena apa? Mereka berhujah dengan berbagai macam pendapat. Bahkan mereka sampai nekat teman-teman menyatakan ada loh yang lebih daripada cium-cium tangan, yang dimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW langsung. Apa kata mereka? Yaitu dia membawakan kisah tentang Nabi Muhammad, yang dimana Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah Ummu Haram bin Milham, yang dimana kita ketahui sendiri bahwa beliau adalah mahram bagi Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga sudah saya paparkan kepada santri S2 tersebut. S2 atau S berapa sudah nggak tahu saya. Pokoknya SS begitu ya. Saya sudah paparkan kepada dia, tapi yang dia bantah tetap salaman-salaman itu benar teman-teman. Ada yang membenarkan. Iya, kan manusia bebas berpendapat. Siapapun bebas untuk berpendapat, tapi yang namanya manusia bisa salah, bisa khilaf teman-teman. Jadi tidak boleh kita mendewakan manusia, apalagi manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Begitu. Jadi Ummu Haram bin Milham itu adalah mahram, bibi kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimana Nabi Muhammad SAW dielus rambutnya, lalu tidur di pangkuannya. Yang begitu-begitu. Dan itu mereka jadikan dalil bahwa boleh kita sentuh-sentuhan teman-teman. Ya Allah. Terus mereka membawakan dalil juga dari apa? Umar yang membaiat. Katanya bergantian atau menggantikan begitu. Menggantikan Nabi Muhammad SAW di dalam menjabat tangan wanita ketika berbaiat. Dan apakah dia tidak tahu bahwa cerita itu atau kisah itu tidak dibenarkan? Siapa yang tidak membenarkan? Yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar teman-teman. Apa kata beliau? Hadis yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab berjabat tangan dengan wanita untuk menggantikan peran Nabi Muhammad di dalam membaiat itu tidak benar. Kata siapa? Kata Ibnu Hajar. Jadi dibantah. Nah, di sini dia tetap mencari pembenaran, sangat-sangat semangat untuk mencari pembenaran salaman-salaman itu agar bisa legal teman-teman di dalam syariat Islam. Dengan cara apa? Dengan membawakan dalil-dalil yang saya sebutkan tadi. Sedangkan kalau kita melihat pendapat pendapat ulama yang bijak-bijak, kalau kita melihat pendapat ulama, kita kan harus meneliti mana pendapat mereka yang lebih mendekati kebenaran. Ya, dalam beberapa contoh, saya bisa memaparkan beberapa pendapat ulama bagi kalian, yang dimana pendapat ini lebih baik untuk kita ikuti daripada yang bermudah-mudahan di dalam pegang-pegangan. Itu kan syahwat urusan hati. Kita tidak tahu urusan hati manusia, apakah dia bersyahwat atau tidak. Yang namanya laki-laki, mau dia tua ataupun muda, terlebih ada yang umur sudah 70 tahun, nikah dengan yang umur belasan tahun. Nikah dengan yang 20 tahun. Ada. Buktinya apa? Masih bersyahwat. Laki-laki umur 70 tahunan itu masih bersyahwat. Panji Gumilang, kasusnya bagaimana dengan itu? Siapa namanya kemarin yang saya bahas? Begitu teman-teman. Jadi sangat mustahil. Oh enggak, saya tidak bersyahwat. Urusan hati kalian tidak tahu. Mantap. Kalau begitu hadis-hadis Nabi ini tidak berlaku teman-teman bagi mereka. Ditusuk kepala seorang laki-laki dengan besi yang tajam, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram atau yang tidak halal baginya. Itu hadis katanya diperdebatkan. Itu masih diperdebatkan di antara para ulama. Hadis sudah seperti itu masih diperdebatkan. Yang dimana menjaga kita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tercela, pegang-pegangan. Karena apa? Al-Bahuti dalam riwayat Ibnu Basur pernah menjelaskan teman-teman, berjabat tangan dengan wanita itu dibenci. Banyak ulama Hanabilah yang mengutip perkataan Imam Ahmad teman-teman, yang mengenai salam-salaman seperti itu. Yang dimana Imam Ahmad sendiri membenci kegiatan seperti itu. Kenapa Imam Ahmad membenci? Artinya dilarang, terlarang teman-teman. Dan tidak sampai di situ. Kalau mereka ini mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, yang dimana Imam Nawawi memberikan penjelasan teman-teman, apa saja yang dilihat haram, maka lebih haram lagi untuk disentuh. Terkadang boleh untuk melihat, tapi diharamkan untuk menyentuh. Sebagaimana dibolehkannya untuk melihat wanita yang tidak halal baginya ketika transaksi jual beli, namun diharamkan untuk menyentuhnya. Ini Imam Nawawi ini yang bicara di dalam kitab Al-Majmu' teman-teman. Ketika sudah ditegaskan seperti itu, masih saja ada orang yang mencari pembenaran, pembelaan dan lain sebagainya, berusaha sekuat tenaga untuk bisa membuat salaman-salaman itu benar. Pakai kain teman-teman, pakai kain. Sedangkan memang jelas dari keempat imam mazhab saja bahwa bersalaman dengan yang bukan mahram itu adalah sesuatu yang terlarang, tidak diperkenankan.
kecuali kepada wanita yang sudah tua, renta, yang tidak mungkin bisa menimbulkan syahwat. Ya, jadi memang banyak sekali fitnahnya ya. Kita dalam beragama itu bukan ingin bermudah-mudahan, kalau mereka kan enggak. Kebanyakan ulama mengharamkan, memakruhkan rokok. Enggak kalau mereka, mudah teman-teman. Sambil rokok-rokokan. Allahu Akbar. Jadi mereka memang suka bermudah-mudahan dalam segala hal. Makanya di dalam perkara pegang-pegangan juga pun, meskipun ada larangan tegas dari Allah dan Rasulnya, mereka masih mau bermudah-mudahan dan berusaha keras menyala ya teman-teman untuk membenarkan kegiatan tersebut. Ya Allah. Dan di situ bukan cuma sekedar salam-salaman biasa, tapi ada cium-ciumannya. Kalau tempel-tempel amplopnya tidak bermasalah, karena siapapun bebas untuk memberikan hadiah, memberikan uang kepada guru-guru mereka. Tidak masalah. Yang bermasalah cium-ciumannya, salam-salamannya, terus ya deket-deketan jaraknya. Aduh ya Allah. Setelah saya pikir-pikir cara-cara mereka ini untuk membenarkan, mereka bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Jadi segala macam cara mencari dalil untuk cocok logi agar bisa benar, agar bisa syar'i itu salam-salaman. Membawakan cerita tentang Nabi Muhammad dengan Ummu Sulaim atau Ummu Haram. Kisah Umar yang diceritakan berjabat tangan dengan perempuan, sedangkan Ibnu Hajar tidak membenarkan cerita itu. Jadi mau kemana kalian sebenarnya? Saya jadi heran. Sebegitu fanatikkah kalian itu sampai tidak mau mencari kebenaran dan memilih pembenaran? Kan kemarin saya cuma menyatakan dari Imam Ahmad. Terus bagaimana dengan Imam Hanafi? Di dalam doktrin Imam Hanafi atau mazhab Hanafi teman-teman, Ibnu Najim berpesan tidak boleh baginya menyentuh wajah ataupun telapak tangan seorang wanita bagi laki-laki meskipun aman dari syahwat. Ini doktrin dari mazhab Hanafi. Meskipun aman dari syahwat, dilarang nyentuh wajah ataupun telapak tangan dari wanita yang tidak halal baginya atau bukan mahram. Kenapa dilarang? Karena ada hal-hal yang diharamkan dan tidak adanya uzur, darurat. Tidak ada sesuatu yang darurat untuk melakukan sentuh-sentuhan itu ya, kecuali sedang berobat dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan mazhab Maliki? Ini juga lebih tegas lagi teman-teman ya. Pendapat Maliki ini lebih tegas lagi daripada Imam Hanafi. Dari Muhammad bin Ahmad, dia mengutip hadis dari Aisyah yang dimana menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah seumur hidupnya menyentuh wanita yang bukan mahramnya atau tidak halal baginya. Yang dimana Nabi Muhammad hanya membaiat ratusan wanita atau beberapa wanita dengan ucapan saja. Jadi dengan hal ini sudah bisa dijelaskan ya, sudah sangat-sangat bisa dijelaskan bahwa Imam Maliki tidak jauh berbeda dengan Imam Hanafi di dalam pendapatnya mengenai salam-salaman itu. Dan yang paling tegas memang Imam Ahmad bin Hambal yang dimana melarang meskipun menggunakan kain. Oh, kenapa Mas Heri menyalah-nyalahkan? Jangan mudah saling menyalahkan. Emang tidak salah pegang-pegangan ya? Mana yang benar? Misalkan guru dan murid ketemu, begini saja daripada salam sambil dicium-cium tangannya. Mana yang lebih benar? Ya. Misalkan tidak mau menyalahkan mana yang lebih benar, mana yang lebih ahsan, dan mana yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kedua opsi tadi, guru dan murid wanitanya baris jejer-jejer, salaman, cium-cium bolak-balik tangannya. Apakah itu tidak salah? Apakah itu benar? Lebih benar mana dengan wanita yang hanya begini dengan gurunya? Tidak mau pegang-pegangan apalagi cium-ciuman tangan. Coba dipikir baik-baik. Ya, saya hanya ingin ngajak kalian berpikir dari beberapa rentetan dalil yang sudah saya sebutkan tadi atau beberapa pendapat lah. Karena biasanya kalau dalil kalian tidak mau. Oh, dalil itu jangan dipahami tekstual, perlu digini, dibolak-balik dulu, diulek-ulek dulu baru keluar hukumnya. Kan kalian begitu. Ya, sekarang saya paparkan pendapat para ulama. Ya, pendapat bagaimana dengan pendapat-pendapat itu? Apakah kalian juga tidak sepakat dengan pendapat-pendapat yang tadi? Masih mau mencari pembenaran? Oh, silahkan. Ya, silahkan sudah. Silahkan terus gali pembenaran sampai menyala, ya, sampai menyala begitu. Sampai saya tidak tahu mau berkata-kata apa, teman-teman. Ketika fanatisme ini menjangkit apapun yang dilakukan oleh orang yang diguluinya atau mereka akan membutakan mata dan berusaha untuk mencari pembenaran. Ya, kalau itu menurut kalian benar, ya silahkan dipikir saja. Benar dari sudut apa dan bagaimana cara membenarkan itu. Kalau saya pribadi, ya lebih memilih untuk mencari hukum yang mendekati kebenaran. Ya, paling tidak kuatlah, tidak memperselisihi Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau sudah pegang-pegangan itu kan sudah memperselisihi hadis. Meskipun diakali pakai kain. Karena apa? Sudah memperselisihi. Karena jangankan menyentuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan jangan pegang-pegangan, ya, apalagi bukan mahram. Pandangan saja disuruh tundukkan.
Begitu. Tapi enggak kalau bagi mereka. Oh, jangan tekstual, ditafsir dulu, tafsir. Silahkan tafsir sudah. Tafsir sendiri sudah.